Sejak kecil, kita diajarkan untuk terus berusaha, berjuang, dan tidak menyerah. Seolah-olah hidup ini adalah pertarungan abadi, di mana siapa yang paling keras bekerja, dialah yang menang. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, dan bahwa setiap pintu pasti akan terbuka jika kita mengetuknya cukup lama. Keyakinan itu menjadi bahan bakar yang mendorong kita untuk terus bergerak, melawan arus, dan menaklukkan setiap tantangan yang datang. Namun, dalam perjalanan itu, siapa yang tidak pernah merasakan kecewa? Kita telah berusaha sekuat tenaga, mengerahkan seluruh daya, tetapi kenyataan seolah tidak memihak. Pintu-pintu yang kita ketuk tetap tertutup rapat. Harapan yang kita rajut perlahan-lahan luruh menjadi serpihan kecil. Dan saat itulah, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam hati, menggoyahkan semua keyakinan yang dulu begitu kokoh. Apakah memang benar hidup hanya tentang berusaha? Ada kalanya, semakin keras kita berusaha, semakin jauh hasil yang kita dambakan. Kita mengejar sesuatu dengan penuh obsesi, tapi justru semakin menjauh dari genggaman. Di titik ini, lahirlah rasa frustrasi. Kita mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang pintar, kurang tekun, atau kurang berdoa. Mungkin aku harus bekerja lebih keras lagi. Kita terus memaksa diri untuk berlari, meski napas sudah habis, meski jiwa sudah letih. Padahal, ada satu kebenaran yang sering terlupakan. Hidup bukan hanya tentang kendali, tapi juga penyerahan. Kita lupa bahwa di balik setiap usaha manusia, ada tangan tak terlihat yang turut menari bersama kita, tangan semesta yang tahu waktu dan jalannya sendiri. Bayangkan hidup seperti menari. Ada saatnya kita maju dengan penuh semangat. Ada saatnya kita mundur, berputar, atau bahkan berhenti sejenak. Jika kita terus memaksa untuk bergerak maju tanpa ritme, tarian itu kehilangan keindahannya. Begitu juga dengan hidup. Tidak semua hal bisa dikendalikan. Tidak semua rencana harus terjadi sesuai keinginan. Ada kalanya, kita perlu berhenti, menarik napas, dan membiarkan semesta memainkan bagiannya. Namun, menyerah di sini bukan berarti pasrah tanpa arah. Penyerahan adalah sebuah kebijaksanaan untuk memahami bahwa setelah semua usaha dilakukan, ada bagian dari hidup ini yang memang bukan ranah kita untuk atur. Kita hanya bisa menabur benih, tetapi kapan hujan turun dan matahari bersinar bukan keputusan kita. Lantas, bagaimana jika ternyata kegagalan yang kita alami bukan karena kita kurang berusaha, tetapi karena hidup sedang mengarahkan kita ke jalan lain yang lebih baik? Bagaimana jika pintu yang tertutup itu adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang tak bisa kita lihat sekarang? Bagaimana jika hidup juga tentang tahu kapan harus berhenti dan melepaskan? Pertanyaan ini bukan pertanda kelemahan, melainkan panggilan untuk mendekap kehidupan dengan lebih bijaksana. Kadang, saat kita berhenti melawan arus, justru saat itulah arus membawa kita ke pantai yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hidup memang sebuah tarian. Ada bagian yang bisa kita kuasai. Ada bagian yang harus kita percayakan pada irama yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika kita memahami bahwa tidak semua harus dikendalikan, beban yang selama ini menekan dada perlahan mulai mereda. Kita belajar untuk melangkah ringan, bukan karena menyerah kalah, tapi karena mengerti bahwa dalam tarian ini, keindahan lahir dari harmoni antara usaha dan penyerahan. Maka, jika hari ini kamu merasa lelah karena terus berusaha tanpa hasil, mungkin inilah saatnya untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang hidup ajarkan padaku? Apakah ini saatnya melepaskan dan percaya? Karena terkadang, keajaiban hadir bukan ketika kita memaksa, tetapi ketika kita menyerah dan membiarkan hidup menuntun langkah kita selanjutnya. Hidup adalah sebuah perjalanan yang menuntut kita untuk berjalan di antara dua kutub, usaha dan berserah. Seperti dua sayap burung, keduanya harus terbuka agar kita bisa terbang dengan seimbang. Bila hanya satu sayap yang bergerak, maka burung itu akan jatuh. Begitu pula hidup, tanpa keseimbangan, kita terseret dalam jurang kelelahan atau terjebak dalam lumpur keputusasaan. Sejak kecil, kita diajarkan pentingnya berusaha. Dan memang benar, tanpa usaha, mimpi hanya akan menjadi angan kosong. Usaha adalah bentuk penghormatan kita terhadap kehidupan,
wujud dari keberanian untuk mencoba, dan langkah konkret yang membawa harapan menjadi kenyataan. Usaha adalah saat kita menabur benih, merawatnya, dan berharap ia tumbuh menjadi pohon yang kuat. Namun, ada bagian dari hidup yang tidak bisa dikendalikan semata-mata oleh usaha. Di sanalah berserah mengambil peran. Berserah bukan berarti berhenti bergerak, bukan pula alasan untuk pasif dan menyerah. Berserah adalah seni melepas hasil dari usaha kita ke tangan semesta, percaya bahwa apa yang terbaik akan datang di waktu yang tepat. Berapa banyak dari kita yang terus berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang tak kunjung datang, hanya karena takut terlihat lemah jika berhenti? Padahal, seringkali ketakutan itu sendiri yang menghalangi keajaiban masuk ke dalam hidup kita. Tanpa keseimbangan, hidup menjadi tekanan konstan dari ekspektasi dan ketakutan. Kita dipaksa untuk selalu menjadi lebih, memiliki lebih, dan membuktikan diri terus-menerus. Namun, bila kita belajar menemukan ritme alami kehidupan, segalanya menjadi lebih damai. Ritme itu adalah saat kita tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam, kapan harus mendorong pintu, dan kapan harus menunggu pintu itu terbuka sendiri. Ritme itu seperti ombak, ada kalanya ia menghempas pantai dengan keras, ada kalanya ia tenang, memeluk pasir dalam bisu. Hidup mengajarkan bahwa usaha membuka peluang, tetapi berserah membuka jalan bagi keajaiban. Usaha menggerakkan kaki kita ke depan, tetapi berserah membiarkan semesta menunjukkan arah yang terbaik. Tanpa usaha, kita tidak akan pernah sampai ke persimpangan penting. Tetapi tanpa berserah, kita bisa tersesat di jalan yang bukan untuk kita tempuh. Seringkali, di tengah usaha keras kita, semesta mengirimkan tanda-tanda kecil. Tanda bahwa mungkin ada jalan lain. Tanda bahwa apa yang kita kejar bukan yang terbaik untuk kita. Namun, kita sering menutup mata dan terus mendorong, seolah dengan kekuatan semata kita bisa mengubah segalanya. Padahal, kadang, keajaiban terjadi saat kita berhenti memaksa dan mulai mempercayai alur kehidupan. Belajar menari antara usaha dan berserah adalah pelajaran seumur hidup. Ada kalanya kita perlu melangkah maju dengan penuh keyakinan, ada kalanya kita perlu duduk tenang dan mendengarkan bisikan semesta. Dan sungguh, ketika dua hal ini bersatu, hidup menjadi tarian yang indah, penuh makna, tanpa harus lelah berperang melawan arus. Mungkin, saat ini kamu sedang berada di titik di mana usaha terasa begitu berat. Atau sebaliknya, kamu memilih pasif karena takut gagal. Ingatlah, keduanya harus seimbang. Bertindaklah dengan sepenuh hati, lalu berserahlah dengan sepenuh jiwa. Karena hanya dengan begitu, hidup membuka ruang bagi keajaiban yang mungkin tak pernah kita duga. Di dalam perjalanan hidup, kita sering berdiri di persimpangan. Haruskah aku terus melangkah, atau berhenti dan menyerahkan semuanya pada semesta? Pertanyaan itu menggelayut di benak, membuat kita ragu antara maju atau diam. Dan sesungguhnya, tidak ada jawaban mutlak, tetapi ada satu bisikan halus yang bisa kita dengar. Jika kita cukup diam, suara dari dalam diri sendiri, intuisi. Intuisi adalah bahasa sunyi dari hati. Ia tidak berbicara dengan logika, tetapi dengan rasa yang dalam. Ketika hati dan pikiran selaras, langkah terasa ringan, meski jalan belum terlihat. Ada ketenangan yang menyertai. Sebaliknya, ketika hati menolak tapi kita terus memaksa, hidup seperti melawan arus, lelah, gelisah, dan penuh tanda tanya. Gelisah dan tergesa-gesa adalah isyarat bahwa mungkin kita sedang memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Kita mengejar sesuatu yang belum siap diberikan, dan itu hanya menciptakan kecemasan. Pernahkah kamu merasakan ingin segera meraih sesuatu, tetapi semakin dikejar, semakin jauh? Mungkin itulah saatnya untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya, apakah ini saat untuk bertindak atau saat untuk percaya? Sebaliknya, ada momen-momen di mana kita merasa yakin, meskipun jalan di depan tampak samar. Ada kekuatan lembut yang mendorong kita maju. Tanpa paksaan, tanpa kecemasan, hanya keyakinan yang tenang. Itulah tanda bahwa mungkin sekaranglah waktunya melangkah. Bertindaklah saat hati dan pikiran selaras, karena saat itu, langkah-langkahmu sejalan dengan aliran kehidupan.
Namun, hidup tak selalu menawarkan jalan mulus. Ada kalanya rintangan muncul bertubi-tubi. Apa yang kita impikan seolah menjauh. Di titik-titik seperti itu, seringkali kita lupa bahwa percaya bukan berarti diam tanpa makna. Percaya adalah tindakan aktif dari hati. Sebuah keyakinan bahwa meskipun aku tidak tahu jalannya, aku tahu tujuan akhirnya. Saat jalan penuh hambatan, mungkin itu undangan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan membiarkan semesta bekerja. Mungkin bukan waktunya memaksa pintu terbuka, tapi menunggu kunci yang tepat datang ke tangan kita. Bersabar dalam diam, namun tetap terjaga dalam keyakinan. Ada keindahan dalam tahu kapan harus bertindak dan kapan harus percaya. Ketika dua hal itu berjalan bersama, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi berjuang melawan arus, tapi belajar menari bersama arus kehidupan. Jangan takut untuk diam jika hatimu meminta diam. Jangan takut melangkah jika hatimu berkata, ini saatnya. Kadang keberanian sejati adalah berani menunggu, dan kadang keajaiban hidup muncul justru di tengah keheningan. Mungkin selama ini kita diajarkan bahwa bertindak adalah satu-satunya cara menuju hasil. Tapi kebenaran